Soal jarak tanam ya kan, dan masih banyak banget orang yang bingung bagaimana cara penentuannya ya enggak. Apakah harus 40 kali 40 cm, apakah 50 kali 50 cm, 200 kali 200 cm, atau bahkan 500 kali 500 cm ya enggak. Jadi pada dasarnya enggak ada loh ya sahabat tani aturan bakunya soal jarak tanam ini, karena semua itu mempertimbangkan berbagai kondisi dan juga situasinya. Mari kita bahas soal penentuan jarak tanam ini setelah kita intro berikut ini. Bim. Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan juga share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, ini adalah tanaman padi, ini adalah tanaman cabai, ini tanaman tomat, ini tanaman karet, ini tanaman mangga, dan ini adalah tanaman kelapa sawit. Pernah kepikiran nggak kenapa gitu kan kok jarak tanamnya beda-beda ya nggak? Dan kalau Anda jawab menyesuaikan besaran tanamannya Pak. Oke. Kemudian misal Anda jawab lagi biar pertumbuhannya itu bisa lebih maksimal Pak. Nah mantap ya sahabat tani. Jadi secara definisinya jarak tanam adalah panjang tanaman dari yang satu dengan yang lainnya. Dan beberapa hal yang mempengaruhi dari jarak tanam ini itu pertama, menyesuaikan dari bagian atas tanaman. Misal gitu ya sahabat tani, ada tanaman dan ini bagian atasnya ada ranting komplit sama daun-daunnya ya enggak. Dan sebelahnya juga sama gitu kan, ada ranting komplit juga sama daun-daunnya. Nah jarak tanam ini bertujuan biar bagian atas ini tuh enggak saling menutupi nantinya ketika pertumbuhan itu nanti udah maksimal. Dan ketika terjadi saling menutupi ini bakalan terjadi kompetisi dalam pengambilan sinar matahari. Dan yang lebih berisikonya yaitu meningkatkan kelembapan sehingga bakal memicu pertumbuhan yang tidak kita inginkan pada tanaman kita. Sehingga dengan pengaturan jarak tanam yang tepat bakalan mengurangi dua kemungkinan yang tadi gitu ya sahabat tani. Setelah menyesuaikan bagian atas tanaman, kemudian mari kita turun pada bagian bawahnya itu yang kedua gitu ya sahabat tani. Nah ketika bagian atas tanaman itu ada cabang sama daun-daunnya, maka bagian bawahnya itu ada apa? Akar ya kan? Dan akarlah yang bertugas buat mencari air dan juga unsur hara. Maka pengaturan jarak tanam ini juga bertujuan biar akar tanaman gak saling beradu satu sama lain ketika sampai pada pertumbuhan maksimalnya. Akar tanaman itu ada dua jenis, satunya tunggang dan satunya apa? Serabut ya enggak? Akar tunggang itu bakalan berkembang secara vertikal menembus ke dalam tanah, sedangkan akar serabut itu berkembangnya ke samping atau disebut juga dengan horizontal gitu ya sahabat tani. Dan terus untuk tanaman dengan akar tunggang, maka jarak tanam yang lebih lebar bakal memungkinkan tanamannya tumbuh lebih tinggi lagi. Selanjutnya yang ketiga, dan ini merupakan kebalikan dua yang sebelumnya gitu ya sahabat tani, yaitu menyesuaikan dengan modifikasi pertumbuhan tanaman. Dan ini biasanya berlaku buat tanaman keras atau tanaman yang ditanam pada pekarangan rumah. Kita tahu ya sahabat tani, kalau tanaman keras itu biasanya tumbuhnya itu tinggi, kemudian panjang, besar dan juga bulat ya enggak? Keras lagi. Nah, pertama ya sahabat tani, pengaturan jarak tanam diperpendek dari yang seharusnya itu bertujuan agar dua yang sebelumnya yaitu atas dan bawahnya terjadi yang namanya kompetisi, sehingga pertumbuhan itu jadi lebih melambat. Dan ini tuh tujuannya biar tanaman itu tumbuh tidak terlalu tinggi supaya memudahkan nantinya dalam hal perawatan dan juga pemanenan tanamannya. Tetapi kembali lagi, jarak tanam juga bisa lebih diperpanjang kalau misalnya kita kepengen pohonnya itu bisa tumbuh lebih tinggi lagi gitu ya sahabat tani. Oke. Kemudian yang keempat juga menyesuaikan dengan kesuburan tanah setempat. Untuk tanah yang lebih subur maka jarak tanamnya itu bisa lebih dioptimalkan kedekatannya antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau seandainya kondisi tanahnya itu kurang subur, maka jarak tanam itu perlu lebih berjarak gitu ya sahabat tani, biar tanaman itu masih memungkinkan mendapatkan unsur hara tambahan.
Tapi untuk poin yang nomor 4 ini ya sahabat tani, saya yakin kita semua nggak bakal membiarkan tanah kita tuh nggak subur, ya nggak? Karena sebenarnya kita bisa loh menyulap tanah yang semula tuh nggak subur, kemudian disulap menjadi lebih subur. Dan buat Anda yang kepengen tahu bagaimana perlakuannya, maka silakan tonton pada video yang ini. Dan cara membuat kompos untuk sulap kesuburan tanahnya, maka silakan tonton pada video yang ini. Selanjutnya yang kelima itu menyesuaikan dengan kemudahan aksesnya. Selain faktor bagian atas dan juga bagian bawah tanaman, maka faktor kemudahan akses juga jadi pertimbangan dalam penentuan jarak tanam. Bagi yang di sini nanam padi, mana kira-kira enaknya ada gang kecil di sela-sela jarak tanamnya, atau semuanya langsung gitu ya sahabat tani ditanami tanpa adanya akses gang gitu ya kan? Parahnya lagi ya sahabat tani, jarak tanam itu nggak nentu ya nggak, depan belakang ada yang pendek ada yang panjang ya enggak. Ya memang sih ya sahabat tani, populasinya bakalan lebih banyak gitu kan karena nggak ada gangnya ya enggak. Tapi nanti pada saat perawatannya, misal kita ya sahabat tani melakukan penyemprotan dan itu nggak ada gangnya, misalnya cuman lewat sela-sela tanaman, bisa-bisa bakalan ketabrak nanti ya sahabat tani sama tanamannya ya enggak. Jadi faktor kemudahan akses juga salah satu pertimbangan kita dalam melakukan pengaturan jarak tanamnya, oke? Dan faktor yang keenam juga menyesuaikan dengan rencana perlakuan tambahannya. Ketika musim hujan ya sahabat tani, buat Anda yang tanam tanaman horti macam kayak punya saya ini ya sahabat tani, cabai ya enggak. Kemudian misal Anda juga nanam tomat misalnya, kemudian tanaman yang sejenisnya gitu ya sahabat tani. Mungkin sih pada saat musim hujan itu mudah ya sahabat tani. Tapi gimana coba pada saat terjadi kemarau, bahkan kayak kemarin gitu ya sahabat tani, itu kering banget, hampir nggak ada hujan gitu ya sahabat tani. Maka otomatis kita perlu melakukan penyiraman setiap hari ya enggak. Baik penyiraman itu dilakukan secara manual gitu ya sahabat tani, cos ya enggak, atau ya sahabat tani melakukan penyiraman secara otomatis, misal sistem irigasi tetes. Dan pada sistem irigasi tetes, buat Anda yang pakai selang dripper yang memang sudah ada emiternya dari pabrikan gitu ya sahabat tani, maka jarak antar emiter sudah pas ya sahabat tani ditentukan sama perusahaannya. Dan misal ya sahabat tani, selang drip yang ada emiternya itu berjarak per emiter tuh 50 cm gitu ya sahabat tani, maka jarak tanam kita juga harus menyesuaikan ya sahabat tani, berapa? 50 cm juga lah ya sahabat tani. Karena bayangin coba kita punya selang drip gitu ya sahabat tani dengan jarak emiter 50 cm misalnya. Jarak tanam kita 60 cm ya enggak. Parahnya lagi selangnya ditaruh di atas bedengannya sahabat tani. Ya kena mul saya enggak airnya. Nah, jadi rencana perlakuan ini juga jadi salah satu pertimbangan kita dalam kita menentukan jarak tanam, oke? Nah, sudah paham kan cara penentuan jarak tanam? Nah, saya contohin lagi ya sahabat tani, misal kita mau nanam tomat dan kira-kira nih jarak ujung ke ujung dari daunnya ya sahabat tani pada saat pertumbuhan maksimalnya itu antara 60 sampai 70 cm. Dan Anda punya rencana nantinya mau nerapin irigasi tetes dengan selang emiter dari pabrikan gitu ya sahabat tani, dan jarak per emiter gitu kan 50 cm. Maka jarak tanamnya bisa disesuaikan yaitu 50 kali 60 cm atau 50 kali 70 cm gitu ya sahabat tani. Kalau Anda misal mau nanam kembang kol gitu ya sahabat tani dengan daun yang lebar dan juga besar kayak gini ya enggak, maka silakan sesuaikan jarak antar lubangnya itu antara 40 sampai 50 cm. Dan ingat ya sahabat tani, jarak tanam itu nggak ada patokan kok. Semua pada dasarnya disesuaikan dengan tanaman apa yang kita tanam serta rencana perlakuan yang ingin kita pakai nantinya gitu ya sahabat tani. Lalu di sini mungkin ada yang bertanya gitu kan, saya misalnya punya bedengan nggak terlalu lebar, misalnya bagian bawahnya itu cuma 1,1 misalnya, kemudian bagian atasnya itu cuma 90 cm misalnya, dan rencananya saya mau nanam terong misalnya sahabat tani. Apa masih satu baris aja perbedengannya? Kalau seandainya dua bisa nggak kira-kira? Nah, maka saya jawab bisa gitu ya sahabat tani. Tapi lubangnya itu nggak berdampingan, tapi mesti dibuat sistem atau pola segitiga atau pakai zigzag gitu ya sahabat tani. Nah, ini contohnya ya kan, zigzag gitu ya sahabat tani. Jadi jaraknya ini tuh kesininya 60 dan juga kesininya tuh 60. Tapi bayangin gitu ya sahabat tani, nah saya edit dulu. Nah misalnya kan kesininya 60,
kesininya berapa? Gak sampai 60 gitu ya sahabat tani, ya kan? Jadi buat ngakalin bedengan yang gak terlalu lebar bisa pakai pola zigzag atau pola segitiga gitu ya sahabat tani, oke? Tapi kekurangan pola zigzag seperti ini tuh ya sahabat tani, kalau diterapin pakai bedengan maka pasti populasi per bedengan itu nggak bakal lebih banyak daripada yang berdampingan gitu ya sahabat tani. Tapi metode zigzag seperti ini bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan bedengan yang nggak terlalu lebar gitu ya sahabat tani. Nah daripada tanam satu-satu ya enggak. Dan lahan ini tuh ya sahabat tani memang ditanami terong dan kebetulan memang bedengan itu nggak terlalu lebar gitu ya sahabat tani. Dan jarak tanamnya ini tuh 60 x 60 cm pakai metode atau pola segitiga atau pola zigzag gitu ya sahabat tani. Dan sampai di sini mungkin ada yang bakal tanya gitu kan, itu bedengan mending arah timur ke barat atau selatan ke utara ya enggak? Mohon maaf ya sahabat tani, hujan kita pindah dulu. Dan sampai di sini mungkin ada yang bakal tanya gitu kan, kalau seandainya saya bikin bedengan misalnya mending arahnya itu barat ke timur atau utara ke selatan ya nggak sahabat tani. Nah soal bedengan ini kalau misalnya kita mau memaksimalkan kehadiran dari sinar matahari secara menyeluruh sepanjang hari gitu ya sahabat tani, maka mending kita sarankan itu arahnya barat ke timur. Karena pada dasarnya ketika tanaman terkena sinar matahari secara penuh maka tanaman dapat berfotosintesis dengan baik. Dan masih ingat, sering loh ya sahabat tani saya bahas di channel ini, itu fotosintesis itu pengertiannya apa? Proses penyerapan air dan juga karbon dioksida yang nantinya bakal diubah menjadi oksigen dan juga energi, dan itu ketika ada sinar mataharinya gitu ya sahabat tani. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau memaksimalkan kehadiran dari sinar matahari secara menyeluruh sepanjang hari, maka mending ya sahabat tani arah bedengan itu dari timur ke barat. Tapi kalau misalnya Anda punya pertimbangan lain, misal mempertimbangkan angin gitu ya sahabat tani, maka bisa juga arahnya itu utara ke selatan gitu ya sahabat tani, mengikuti dari arah angin, oke? Nah itu tadi ya sahabat tani penjelasan soal jarak tanam, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan siapa tahu juga gitu kan Anda mau undang kami sebagai narasumber pada acara-acara Anda, maka silakan ya sahabat tani hubungi admin kami pada nomor pada kolom deskripsi di video ini gitu ya sahabat tani. Terima kasih. Dan buat Anda yang mau tambah pengetahuannya, saya punya 4 video yang saya rekomendasikan di bagian sini, sini, dan juga sini. Silahkan klik salah satunya. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.